इंसान जानता है कि मैं ही हूँ जिसका बाहर मुल्क में कई बार मेरा रेप किया गया। तुम नहीं है, आप अपने हालात की फाइटर हैं, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में उनका प्रेग्नेंट। Assalamualaikum, hai, welcome to my channel. Di malam ini seperti biasa, aku akan membahas sinopsis film Bollywood dengan judul Khuda Hafiz Chapter 2. Film ini adalah kelanjutan dari film Khuda Hafiz Chapter 1. Film Khuda Hafiz Chapter 2 menceritakan perjuangan hidup Samir dan Nargis untuk bisa bangkit dari pengalaman buruk mereka di masa lalu. Langsung kita masuk ke bagian ceritanya. 1 tahun setelah kejadian memilukan yang menimpa Nargis, keluarga ini terlihat tidak lagi harmonis. Nargis memiliki trauma yang sangat mendalam. Trauma itu yang membuat Nargis dan Samir hingga sekarang tidak memiliki anak. Ketergantungannya dengan obat antidepresi dan merasa tidak bisa membesarkan seorang anak membuat Nargis berpikiran untuk tidak memilikinya. Akan tetapi, di lain sisi ada Samir yang selalu mensupport Nargis, tidak pernah menyalahkannya ataupun memaksakan Nargis untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri. Di suatu hari, seorang anak kecil bernama Nandini baru saja ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang meninggal bersamaan. Nandini tinggal bersama pamannya. Dikarenakan pamannya tidak bisa membesarkan Nandini, pamannya berniat menitipkan Nandini di panti asuhan. Setelah mendengarkan niatnya, Samir berniat membawa Nandini untuk tinggal seminggu di rumahnya. Samir bertujuan supaya bisa menjalinkan hubungan kedekatan antara Nandini dan Nargis istrinya, yang mana mereka juga belum memiliki anak. Samir membawa Nandini pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Samir menceritakan tentang latar belakang Nandini dan menyampaikan niat baiknya kepada Nargis. Nargis merasa keberatan dengan keberadaan Nandini bersama mereka 1 minggu lamanya. Pada suatu hari, Nargis memeriksa kesehatannya di rumah sakit. जिंदगी अगर टूटी हुई है, इसका ये मतलब तूने याबी की तरह टूटी हुई है. Nargis mendapatkan sebuah nasihat dari dokter yang membuatnya berubah pikiran terhadap Nandini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nargis bisa menerima kehadiran Nandini di dalam keluarga mereka. Di suatu waktu, Samir mengatakan bahwa sudah 1 minggu Nandini tinggal bersama mereka dan sudah waktunya pamannya membawanya kembali. Dari raut wajahnya, Nargis merasa keberatan. Lalu Nargis mengutarakan niatnya untuk mencari pekerjaan agar bisa mencukupi kebutuhan mereka bertiga. Secara tidak langsung, ini menjadi pertanda bahwa Nargis ingin mengadopsi Nandini. Samir merasa sangat bahagia. Lalu Samir dan Nargis segera melakukan pengurusan dokumen adopsi. Sejak saat itu, Samir dan Nargis merasakan kebahagiaan setelah Nandini datang ke dalam kehidupan mereka. Samir dan Nargis menyayangi Nandini dengan sepenuh hati layaknya seperti anak mereka sendiri. Suatu hari di depan sekolah, ketika sedang menunggu jemputan bajai yang biasa Nandini tumpangi bersama seorang gadis bernama Sima, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di hadapan mereka. Lalu mereka dipaksa masuk ke dalam mobil tersebut. Seorang penjual es krim berusaha menolong Nandini dan Sima, akan tetapi usahanya tidak berhasil. Mereka pun pergi meninggalkan sekolah. Di lain tempat, Samir menerima panggilan telepon dari pihak sekolah bahwa putrinya dibawa pergi oleh beberapa pria. Dengan panik, Samir langsung menghampiri pihak sekolah dan bertanya pada saksi mata. Tidak puas akan jawaban para saksi, Samir langsung melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Tapi sangat disayangkan pihak kepolisian berlama-lama dengan tugasnya dan menganggap remeh itu semua, dikarenakan mereka mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus penculikan itu. Di malam harinya, Samir dan beberapa warga mencoba mencari sumber api yang berasal dari kebakaran mobil van di tengah ladang. Mobil van itu diduga digunakan pelaku dalam melakukan aksi penculikan tersebut. Dengan membawa obor, Samir menelusuri ladang dan menemukan Sima yang terbaring bersimbah darah. Kemudian Samir melanjutkan pencariannya terhadap Nandini, dan betapa terkejutnya Samir mendapati putri yang sangat dia sayangi tergeletak bersimbah darah dengan luka di sekujur tubuhnya. Sambil menggendong Nandini, Samir menangis histeris dan bergegas pergi ke rumah sakit terdekat.
दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। Di kamar mandi, Samir mendapatkan informasi dari seorang laki-laki. Dia mengatakan bahwa Nandini dan Sima dibawa pergi oleh Baseswar Thakur, yang mana merupakan cucu dari seorang politikus yang sangat berpengaruh di daerah tersebut. Samir dan Nargis mendapati kabar bahwa putri kecilnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan mereka merasa sangat terpukul atas kepergian Nandini. Setelah pemakaman Nandini selesai, Nargis memutuskan pergi meninggalkan Samir dan mengatakan untuk tidak menemuinya sebelum pelaku penculikan, pelecehan, dan penghilangan nyawa anaknya ditemukan. Suatu hari, Samir memberitahukan pihak polisi tentang informasi yang telah didapatnya, dan pihak polisi tetap bersikukuh bahwa tidak adanya bukti. Bahkan penjual es krim yang mana menjadi saksi mata dalam peristiwa itu juga sudah menghilang sebulan yang lalu secara tiba-tiba. Sekarang yang bisa mereka lakukan adalah menunggu Sima, korban pelecehan satu lagi, sadar dari komanya. Karena tidak bisa menunggu lebih lama lagi, walaupun pihak kepolisian tidak mendukungnya, Samir tetap tidak patah semangat untuk menuntut keadilan atas kematian putri kecilnya. Samir menyerang salah satu polisi yang dianggap telah mengacuhkan kasusnya. Samir ditangkap oleh pihak kepolisian. Di penjara, Samir mendapatkan serangan dari orang suruhan wanita politikus yang mana nenek dari Baseswar Thakur. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Samir mendapatkan keadilan dari peristiwa penghilangan nyawa putrinya? Nah, untuk kelanjutannya, teman-teman bisa nonton film ini. Oke, sekian dulu sinopsis film dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sinopsis film ini dari awal hingga akhir video. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.